Baik, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puja, puji serta syukur tak lupa terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ukhuwah serta nikmat hidayah. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada manusia mulia yang Allah muliakan, manusia agung yang Allah agungkan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali hari ini kita akan kembali melanjutkan tahsin kita dan insyaallah kita akan melanjutkan sedikit pembahasan kita mengenai pembahasan yaitu sifatul huruf yang telah kita telah pelajari beberapa pekan lalu ya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kalau yang tertinggal mungkin bisa dilihat, kemarin ada videonya ya. Baik. Dan kalau seandainya ini oke, baik, silahkan dibaca. Dan nanti kalau silahkan ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Insyaallah Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin telah membagi sifat huruf itu ada beberapa kategori ya yang kita mudahkan ya. Nah, kita saat ini membahas sifat yang namanya sifat dzatiyah, sifat yang melekat pada suatu huruf yang tidak bisa lepas. Nah, ini adalah sifat yang memiliki lawan ya, masih kategorinya. Yang pertama, kategori pertama kemarin berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keluarnya udara atau nafas. Yang kedua berkaitan dengan suara. Yang ketiga berkaitan dengan lidah bagian mana? Bagian pangkal lidah ya, menyentuh langit atas. Lalu yang keempat, nah ini kita akan kategori yang keempat adalah yang berkaitan dengan keseluruhan lidah. Nah, yaitu adalah sifat yang namanya adalah itbaq dan lawannya ada yang tahu nggak? Infitah. Apa itu itbaq dan infitah? Nah, ini yang saat ini kita akan bahas. Itu yang dibahas oleh di buku Asy-Syafi'i itu di halaman berapa ya? Anak orang tahu? Silakan kalau dilihat ya di halaman 25 ya. Baik. Dalam matannya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ibnu Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa ulumihi fid dharain amin. Was-sadu dadun ta'u dha'un mutlaqah wa farra min bil huruful mutlaqah. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan dalam bait dan dalam matannya, yaitu yang pertama adalah huruf shad, huruf dhad, huruf ta dan huruf dha. Nah, ini 4 huruf disebut dengan itbaq. Nah, terkumpul dalam lafaz farra min lub. Nah, dan ini adalah huruf idlaq sisanya. Apa itu itbaq? Nah, ada yang pernah belajar apa itu itbaq? Nah, baik. Itbaq itu terkumpulnya. Nah, baik. Baik, kalau Anda lebih permudah lagi kata-katanya, itbaq itu kan tadi kita berkaitan dengan lidah keseluruhan ya, bukan hanya pangkalnya saja. Yaitu kalau secara bahasa itbaq itu bisa berarti kan lengket atau menempel. Berarti itbaq itu adalah lengket atau menempel. Apa yang menempel? Yaitu lidah. Nah, ya, lidah bagian mana? Dari belakang hampir keseluruhan sampai depan. Nah, tapi tidak semuanya hampir keseluruhan karena nanti ada huruf-huruf yang lidahnya itu tidak ke atas atau ke bawah ya. Nah, secara istilahnya adalah pengucapan huruf ya dalam keadaan merapatkan lidah ke langit-langit. Nah, jadi lidah kita ini rapat ke langit, menempel dia, jadi tidak ke bawah. Hurufnya itu ada 4, yaitu adalah shad, bo, to, dan dha. Nah, ini adalah huruf-huruf itbaq. Nah, dia keseluruhannya, hampir keseluruhan. Kalau apa perbedaan dengan isti'la? Ada yang tahu nggak?
Nah, kalau isti'la kan menaikkan pangkal lidah ke langit-langit. Nah, kalau ini ada yang tahu nggak? Nah, hampir ke semuanya. Nah, ya. Ya, jadi yang membedakan ya. Isti'la dengan itbaq, perbedaannya adalah kalau isti'la hanya lidahnya yang naik. Nah, berarti yang di tengah dan ke depannya tidak. Kalau itbaq hampir keseluruhannya dari pangkal, tengah, hampir ke depan itu naik semua ke atas. Nah, ini adalah huruf-huruf so. Nah, berarti lawannya adalah infitah. Infitah itu berarti lidah kita tidak lengket, lidahnya ke bawah. Baik, sekarang kita akan buktikan ya. Mana bukti huruf itbaq ini lidah kita ke atas. Yang pertama adalah huruf so. So itu makhrajnya adalah ujung lidah menyentuh gigi sari bawah. Nah, namun ketika melafazkannya, lidah kita itu hampir keseluruhan dari belakang sampai ke depan menempel. So, nah, ujungnya baru ke bawah. Jadi kalau seandainya kita gambarkan ini tangan, ini pangkal, ini tengah, ini ujung. Jadi ujungnya ke bawah. Nah, tapi ini sampai ke sini itu naik. Makanya so, kalau isti'la hanya pangkalnya saja. Nah, nanti kita akan bahas ya. Ada huruf-huruf isti'la namun tidak itbaq. Nah, nanti kita akan baca dulu ada sinyal huruf itbaqnya dulu. Baik, anak akan baca so. Itu lidahnya semuanya naik tuh. So. Bisa nggak kita baca huruf so lidahnya nggak naik? Ho. Lidahnya di bawah bisa nggak? Nah, tidak bisa. Kita baca misalnya so lidahnya jangan dinaikin, dibawahin. Ho. Ah, nggak bisa kan? Nah, itu maka disebut dengan itbaq. Lidahnya pasti menempel. Jadi itu si beda ya. Tapi kalau sod dia harus tebal. So. Nah, pasti lidahnya menempel dulu. So. Jadi dia ketika menempel so. Begitu. Ya, menempel dulu baru ke bawah. Makanya so. Tapi kalau lidah kita nggak ke atas, ho, bisa nggak? Nah, nggak bisa. Itu yang pertama sod. Lalu kedua huruf do. Do juga sama ini. Do ini makhrajnya tepi lidah kanan dan kiri menyentuh gigi geraham kanan dan kiri. Ketika membaca juga sama. Bo. Nah, ingat ya, huruf-huruf itbaq dan isti'la ini tidak berpengaruh di bibir. Jadi jangan sampai do. Nah, tidak. Tapi bo. Nah, sama seperti sod tadi. Bisa nggak kita baca huruf do tapi lidahnya di bawah? Coba bisa nggak? Tidak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya harus do. Jadi lidahnya menempel dulu. Do. Jadi dari belakang tapi itu naik. Do. Itu yang kedua do. Lalu huruf po. Itu juga sama. To bisa nggak kita baca lidahnya di bawah? Nggak bisa. Tapi lidahnya pasti nempel dulu. To. Pasti begitu. Lalu yang terakhir lo. Lo ini juga sama. Lo. Nggak bisa lidah kita di bawah. Lo. Tidak bisa. Lalu ada huruf-huruf isti'la yang tidak itbaq. Kemarin kita telah membahas huruf isti'la. Ada ingat nggak? Ada berapa huruf isti'la? 6? 7. Apa aja tuh? Sod. Terus to, bot, goin, kof, wo. Itu ada 7 ya. Jadi so, to, do, go, ho, go, sama kof. Nah, huruf itbaq hanya 4. Hanya so, to, do, dan wo. Berarti yang tidak adalah ho, go, dan kof. Ini adalah 3 huruf yang dia isti'la, namun dia tidak itbaq. Baik, kita buktikan ya. Contoh huruf ho. Ho itu di pangkal lidahnya saja naik. Tapi seluruh lidahnya tidak. Coba kita baca. Ho. Lidahnya naik nggak? Ho. Nggak naik kan? Di bawah tetap. Tapi pangkalnya naik. Ho. Bisa kan? Lalu apa lagi? Go. Go. Lidahnya tidak naik. Go. Tidak menempel seperti sod, tot, dan go. Lalu yang terakhir, kof. Ketika membaca ko. Jadi bisa lidahnya di bawah ya, kalau huruf ko ini. Namun yang harus naik adalah pangkalnya saja. Nah, ini 3 huruf yang dia itu isti'la, namun dia tidak itbaq. Nah, jadi dia hanya pangkal lidahnya saja. Baik, dalam pelafasannya ingat ya, kesalahan dalam membaca huruf isti'la dan itbaq adalah dengan membulatkan bibir. Nah, hati-hati. Jadi jangan so, jangan to, jangan bo. Tapi so, to, bo, wo. Hanya bibir biasa. Namun naik lidah dan
keseluruhan lidah. Nah, kecuali dhammah, betul. Nah, ketika dia berharokat dhammah baru misalnya kayak su. Nah, itu baru bibir membulat ya. Tapi selain itu dia tidak membulat ya. Baik, ini adalah mengenai kaitan yang keempat, yaitu berkaitan dengan seluruh lidah menempel atau lengket ke langit-langit. Lawannya tadi apa? Invitah. Berarti invitah itu adalah lidah kita di bawah semua ya. Oke. Berarti selain huruf yang 4 ini, lidah kita bisa di bawah. Contohnya apa? Misalkan A. Lidah nggak perlu naik kan? Apalagi? Ba itu yang naik bukan lidah, tapi bibir. Apalagi? Ta. Ya. Nah, yang naik itu hanya tergantung makhraj ya. Contoh, kayak huruf ta. Ta itu kan yang menempel adalah ujungnya saja. Nah, ujungnya menyentuh pangkal gigi seri. Nah, tapi belakangnya naik nggak? Tidak, hanya ta. Nah, biasa. Lalu apa lagi? Sa. Nah, hanya ujungnya saja. Nah, tapi kalau to, nah itu semuanya. Nggak bisa kita baca to tanpa lidahnya menempel ke langit-langit. Ya. To, ta. Nah, itu beda. Itu pentingnya kenapa kita harus tahu mengenai sifat huruf agar tidak lahan, tidak tertukar dalam melafazkan huruf. Baik. Itu mengenai sifat-sifat yang memiliki lawan. Insya Allah mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, kalau ini ada lawannya ya. Kemarin kategori pertama apa? Mengenai dengan nafas atau udara, yaitu apa? Hamas lawannya? Jahar. Lalu kategori kedua berkaitan dengan suara. Syiddah lawannya? Wakhwah. Tengah-tengahnya? Bainiyah atau tawasud. Yang ketiga berkaitan dengan pangkal lidah. Isti'la lawannya istifal. Yang hari ini yang keempat adalah berkaitan dengan seluruh lidah, apa itu? Itbaq dan invita. Nah, ini adalah huruf-huruf yang memiliki lawan. Sebenarnya ada satu lagi, izlaq dan ismat. Namun ini Al-Imam Syafi'i hanya menyebutkannya, namun ini tidak berkaitan dengan pelafasan Al-Qur'an. Nah, ini lebih berkaitan dengan kalau yang pernah belajar mungkin nahwu dan shorof, nah itu berkaitan ke situ. Tapi dia tidak berkaitan dengan tajwid dan pelafasan. Nah, jadi itu tidak perlu tidak hanya cukup sekedar diketahui saja. Oke? Baik. Kalau seandainya kita udah tahu kategori ini, kita sudah bisa mengkelompokkan setiap huruf. Karena setiap huruf itu pasti masuk ke 4 kategori ini. Contoh. Ya. Jadi dia ada satu lagi kategori, yaitu namanya idlaq idlaq dengan ismat. Nah, namun ini itu yang memiliki lawan. Nah, namun ini tidak ada kaitannya dengan tajwid. Nah, jadi makanya tidak disebutkan dalam buku Syafi'i tidak ada ya? Ada nggak? Nah, tidak ada. Nah, makanya itu ada dua lagi yang memiliki lawan, yaitu izlaq dan ismat. Apa itu? Kalau ismat itu adalah yang artinya fasih, yaitu yang paling dekat dengan bibir atau kedung lidah. Hurufnya fa, ra, mim, nun, la, dan ro. Namun itu tidak ada kaitannya dengan tajwid. Jadi tidak ada pengaruhnya. Yang ada pengaruhnya 4 kategori tadi itu. Iya, tapi itu lebih berkaitan dengan pengucapan yang lebih sulit atau sulit. Ada satu lagi yang fasih, dan itu dekat dengan kedua bibir atau ujung lidah. Nah, itu makanya tidak ada terlalu pengaruhnya. Maka ini tidak terlalu dimasukkan oleh Imam Ibnul Jazari. Namun itu dibahas dalam bukunya Imam Ibnul Jazari, dalam bukunya yang disebut dengan An-Nasr. Nah, tidak memasukkan sebagian sifat yang ini. Nah, jadi kita cukup sekedar hanya mengetahui. Oke? Baik. Nah, kalau setelah kita mengetahui 4 kategori ini mengenai sifat huruf, kita bisa mengkelompokkan setiap huruf. Nah, contoh, kita mengelompokkan huruf dod. Dod itu kalau kategori pertama dia apa nih? Kategori pertama berkaitan apa? Dengan? Kategori pertama nafas atau udara. Nah, kira-kira dot ini apa nih? Dia mengalir nafas atau tidak? Nah, tidak. Berarti apa dia? Nah, jahar. Nah, itu sudah pasti. Karena kalau udah jahar nggak mungkin dia hamas ya. Itu pasti salah satu. Lalu yang kedua, dot ini dia berkaitan apa kategori kedua? Suara. Dia tertahan, mengalir, atau tengah-tengah? Bo. Apa? Tengah-tengah, mengalir, ada yang ketahan? Kira. Ini mengalir. Kalau yang tengah-tengah hanya 5. Lin Umar ya. La, na, amaro. Nah, dia mengalir. Lalu
Dia berarti setelah dia jahar dia rokhawah. Lalu yang ketiga isti'la atau istifal. Isti'la. Kenapa? Pangkal lidahnya naik. Lalu yang keempat itbaq atau infitah. Itbaq. Kenapa? Karena seluruh lidahnya naik. Nah, berarti adalah kita simpulkan berarti dot itu dia jahar, rokhawah, isti'la dan itbaq. Nah, itu adalah mengenai sifat-sifat huruf dot. Insyaallah nanti akan ada hurufnya satu sifat lagi dari dot. Namun itu dia tidak memiliki lawan yang kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai sifat-sifat huruf atau cara pelafasannya? Tidak ada? Oke, baik. Cukup ya? Oke. Ya sudah, baik. Kita akan kembali melanjutkan dan jangan lupa ya, apa yang telah kita pelajari mengenai sifat dan makhrajnya kita praktikkan dalam bacaan. Kita kembalikan setiap huruf kepada makhraj dan sifatnya masing-masing. Nah, jadi jangan kita lafazkan tidak bukan pada makhrajnya. Oke. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan melanjutkan sesuai dengan bacaannya masing-masing dan jangan lupa ya ketika membaca jangan terburu-buru, silahkan pakai mushafnya sendiri agar bisa ditandai mana-mana yang harus diperbaiki dan agar untuk dimurojah kembali. Baik. Kemarin sebelumnya udah dimurojah belum? Apa yang salah, apa yang diperbaiki udah dimurojah? Insyaallah sudah ya. Baik, kita lihat ya. Nah, kalau sandi sudah dimurojah pasti insyaallah lebih mudah lagi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan mau dari siapa dulu nih yang mulai? Yang pertama kali di sini siapa? Hadir? Oke, baik, silakan. Oke, silakan dari Taus. Baik, bagi bapak-bapak yang lain, kalau ketika ada yang membaca, silakan mendengarkan ya, agar kita mendapatkan rahmat juga. Jadi agar kita tahu juga, oh kira-kira ini salah nih. Jadi karena anak ketika talaki, anak juga bisa begitu. Ada sebagian yang mungkin sibuk dengan masing-masing, ada yang mendengarkan. Nah, tapi kelebihan yang anda rasakan adalah ketika mendengarkan seorang guru mentalkin atau mengambil bacaan terhadap guru, kita menjadi manfaat. Oh, ternyata ini benar ya, ternyata ini salah ya. Nah, itu menambah pengetahuan sehingga kita dalam membaca menjadi betul juga. Oke, baik. Silakan dimulai. Tafadhol. Siapa? Oke, Bang. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik Bapak. Ketika ba jangan terlalu dalam dan alhamdulillahirab jangan terlalu lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tasdid, jangan iya tapi iya tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ada tasdid lagi, Pak. Siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kemarin sampai mana? Nah, kemarin yang diperbaiki sudah diperbaiki, Bapak? Oke, baik. Silakan baca pelan-pelan. Jangan lupa tarik nafas biar tidak masuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala Bapak, Afwan, bawa pensil nggak? Baik. Oh, baik. Jangan berarti kalau mau. Baik, di situ setiap lafaz Allah pasti panjang 2 harokat. Jadi jangan khatamallahu la, tapi panjang. Khatamallahu 2 harokat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Di sini juga wa ala sam'ihim. Wa ala sam'ihim. Sekali lagi, ai. Jelaskan ayat. Ala sam'ihim. Sekali lagi. Wa ala sam'ihim. Wa ala sam'ihim. Itu seperti hamzah. Coba ai. Ala sam'ihim.
Nah, dari awal dari khatamallah, sempurnakan dari khatamallah. وعلى سمعهم Coba dari khatamallahu. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم Di sini juga ada idgham bi gunnah. Ghisyawatu wala, panjangkan. غشاوة ولهم عذاب أليم. Nah, di akhir juga ada huruf dha. Jadi dia tebal. Nah, yang tadi kita pelajari pangkal lidah dan lidahnya naik. Dhi. Azabun azim. عذاب أليم. Nah, sekali lagi sempurnakan dari sebelumnya. Dari pertama. Ya, bukan. Tadi dari khatamallah wa ala absarihim. Wala Panjang. Panjangnya jangan kurang dari 4 harokat. Wa ala absar. Belum. Harus sempurna dulu 4 harokat. Ini yang tadi nih, jangan lupa gisyawatu, panjangkan. Oke, hasbuk, sampai situ dulu Pak ya. Baik, nanti kalau bisa pakai mushaf sendiri ya Pak. Jadi biar ditandai mana yang salah agar bisa diperbaiki ya. Yang pertama tadi ala itu harus 4 harokat, jangan kurang ya. Lalu yang selanjutnya adalah gisyawatu, itu juga harus 2 harokat. Itu ada hukum yang namanya idgham bi gunnah ya. Jadi harus dipanjangkan gisyawatu walahum. Jadi jangan 2. Jadi jangan gisyawatu walahum. Itu belum panjang. Jadi kalau disempurnakan wa ala absarihim gisyawatu walahum adzabun azim. Baik. Seperti itu Pak ya. Oke, baik, nanti disempurnakan dulu. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, baik. Ini Bapak pakai Quran sendiri atau Quran sendiri? Bukan. Oke, baik. Nggak apa-apa. Nanti kalau bisa pakai mushaf sendiri ya, nanti biar bisa ditandai. Baik, sekali lagi ta'awuz. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, baik. Kemarin jangan lupa kalau ada huruf yang berharokat dhammah, bibir kita membulat. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir baik. rajim. Huruf sya, jangan bibirnya himinash, biasa saja. Himinasya. Hanya di tengah-tengah lidah aja. Sama satu lagi huruf to yang tadi kita pelajari, dia tidak ada pengaruhnya di bibir. Jadi jangan syaito, tapi syaito. To. Itu dia. Bibirnya tidak berpengaruh. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir Masih. Coba syaito. To. Tahan bibirnya. To. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih baik. Coba sekali lagi biar nggak berubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemarin H kecil, jangan lupa kayak orang kepedesan. H. Coba Rah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sekali lagi biar nggak berubah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah. Nah, baik. Baik. Al-Fatihahnya dulu nanti diperbaiki. Kalau sudah baru nanti kita lanjut ke situ, ya. Nah, baik, berarti sampai situ dulu Pak ya. Ya. Tadi jangan lupa diperbaiki pertama po. Coba po, ti, u, apo, po, syaito, syaito. Ah, kayak gitu bibirnya ya. Lalu sya juga, sya. Jadi bibir jangan sya, tidak. Sya, syaito. Ah, mantap. Lalu ha kecil, ha, hi, hu, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, mantap. Nah, itu yang betul ya. Nah, baik, nanti disempurnakan dulu. Kalau sudah lancar baru kita lanjut lagi ya, Pak ya. Oke, baik. Silakan siapa lagi selanjutnya? Sudah waktu ya. Oke, baik. Dhammah. A'udzu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Jelaskan sin. Bis. بسم الله الرحمن الرحيم Sekali lagi biar nggak berubah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Dhammah. Alhamdu. Bulatkan bibirnya. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Coba sekali lagi. Allah. Ro. Coba. Coba ro. Satu huruf. Ro. Ro. Ri. Ru. Ar. Coba getarkan dulu takdir. R. Coba R. R. Belum ada takdirnya, dia hanya satu kali. Satu huruf saja coba. R gitu. Oke, baik. Itu sudah bagus. Tapi tinggal ada takdir satu kali. Coba R. R. Getarkan bunyi R. Belum bergetar kan? R. Nah, kalau sudah bisa bunyi R, kurangi hanya satu kali. R. Nah, seperti ini. Radiru ar. Ro. Ro. Hirro. Radiru ar. Itu lebih baik. Lebih baik. Ya, coba. Dari bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hilang lagi tuh. Ar-Rahmanirrahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Di sini jangan lupa tasdid. Iya. Coba satu-satu. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba pelan-pelan. Ya. Iya. Itu tasdid. Beda dengan iya. Itu panjang. Beda bunyi iya dengan iya. Beda nggak? Jadi yang tasdid itu bunyi. Jadi tasdid itu asalnya adalah huruf yang kembar. Nah, dia yang satu sukun, yang satunya berharokat. Nah, jadi kalau misalkan huruf ya bertasdid, bunyikan dulu ya sukun. Itu ada bunyi ya sukun kan? Baru ya. Iya. Nah, itu dia tasdid. Nah, jadi jangan terlalu ditekan ya, jangan iya, itu takalluf. Dia hanya sedikit saja. Iyyaka na'budu wa iya. Coba. Baik.
silakan. Dari mana? Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tebal di sini. Ghairil maghdubi. Tebal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita dengarkan azan dulu ya. Sebentar. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi kalau ada yang tidak keburu karena waktunya terbatas, mungkin kita lanjut ba'da isya. Oke, baik, silakan sampai ayat berapa sekarang? 28. Silakan. Kaifa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna Kaf punya sifat apa kemarin? Kaifa takfuruna. Afwan. Nah, ini hati-hati jangan kei, tapi kai. Huruf ya i. Kaifa takfuruna. Belum. Hamas. Kaifa tak. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Di sini sempurnakan setiap dhammah seperti ini. Kaifa tak. Jangan lupa juga ada dhammah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum. Dhammah lagi. Su. Nah, gitu. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Di sini ada ra sukun sebelumnya fathah tebal. Yur. Tur. Turja'un. Belum. Tur. Tebal. Kalau sukun sebelumnya ada merarokat dhammah, dia tebal. Tanya tipis. Tur. Tu-nya biasa, ro-nya tebal. Tur. Tanya tipis, ro-nya tebal. Tur. Turja'un. Baik, dari summa ilaihi turja'un. dhammah juga. Summa ilaihi turja'un. Summa ilaihi turja'un. Baik, sampai situ dulu ya. Baik, tadi dilatih apa? Ro. Latih dulu ro itu jangan sampai ro. Hilang takrirnya. Dia buat latihan pertama kita bunyikan dulu r. Kayak gitu. R. Getarkan dulu ujung lidahnya. Nah, ini kurang takrir. Terus ro. Lidahnya posisi Ujung lidah menyentuh dekat dengan langit atas, dekat dengan gusi. ujung persis apa? Ujung di bawah sedikit makrot dari huruf lam. Kalau lam itu kan persis banget ujungnya, tepinya banget. Nah, tapi kalau la agak ke belakang sedikit dekat punggung. Bukan pangkal ujung, tapi punggung ujung lidah. Bukan pangkal ya. Kalau pangkal ini belakang. Tapi dia punya sifat yang namanya takrir. Dari punggungnya ya. Ya, dekat dengan, tapi nggak terlalu ke sini ya, hanya di dekat, masih dekat ujung. Nah, itu dia harus ditakrir satu kali saja. Ro, ri, ru, aru. Getar, berarti latihan di rumah kayak gini. Kalau sudah bisa baru dikurangi. Baik, dilatih dulu itu ya. Sama satu lagi tadi tasydid. Setiap huruf bertasydid itu pasti ada dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, jadi kayak kita baca, sukunkan dulu. I. Baru ya. Iya. Nah, jadi jangan langsung iya.
Nah, kalau itu panjang, memanjangkan huruf namanya. Nah, makanya harus iya beda dengan iya. Oke, baik, semua huruf bertasydid seperti itu. Baik, itu dulu Pak ya. Baik, silakan. Nah, sekali lagi tausnya. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك dua harokat. Maliki. Riwayat. مالك يوم الدين Sekali lagi. مالك يوم الدين Nah, di situ juga jangan malik yau, itu sukun, tapi maliki yau. مالك يوم الدين Nah, seperti itu. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Sad, jangan bergerak bibirnya, tidak ada pengaruh. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Di ujung lidah. صراط الذين أنعمت عليهم Nun jangan kolkal. Naam, hilangkan bunyi ne. Jadi jangan na, tapi naan am. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ada sifat istiqalah. Walad. Baik. Sampai berapa? Ini mushaf siapa, Pak? Baik. Ada pensil ya? Nah, silakan ditandai apa yang perlu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza Za. wa idza Baik, tanda itu. Za tadi juga di Al-Fatihah juga. Za, ujung lidah ketemu. idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu Baik, di sini dhad kadar ketebalan berkurang. Fil ardi. Di. Gitu. Jadi jangan fil ardi, itu dal. Fil ardi. Tapi bibir tidak dui, biasa. Jangan tambahkan u. Fil ardi. Di. Baik, sekali lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu Bibir tidak, jangan fil ardi, tapi fil ardi. fil ardi qalu innama innama nahnu muslimun ada ha kecil. nahnu muslihun Dua kali di situ. Innama nahnu muslihun. qalu innama Terlalu panjang, gunah itu hanya 2 harokat. qalu innama nahnu muslihun Baik, sampai situ. Tadi ditandai, coba digarisin tuh huruf dhad. Ketika dia berharokat kasrah, kadar ketebalan berkurang. Fil ardi. Coba Pak, di. fil ardi Bo, lidahnya pangkal tengah hampir ke depan tuh naik semua. Di. fil ardi Coba bo. Di. Bu. Bu. Di. Fil ardi. Gitu, bibir tahan. Berarti di rumah di. Ulang 20 kali. Fil ardi. Baik, dilatih dulu ya. Mudah, nggak ada yang susah. Insya Allah mudah semua. Oke. Sama satu lagi tadi, jangan lupa ha kecil.
Nah, itu kayak gitu bisa tuh. Nah, Muslimnya juga sulit. mudah, jangan ada yang bilang sulit. Nah, baik. Muslihun. Nah, baik. Dilatih dulu itu Pak ya. Silakan huruf latih bawahnya hanya. Oke, baik. Silakan siapa lagi? Masih ada mungkin satu kali lagi. Silakan. Jangan di bis. Terlalu lama hanya Bismillah langsung. Sekali lagi Maliki Yau. Nah, jelaskan bunyi sopir. Nas. Nah, di sini juga sama. Ihdinassi. Bibirnya tidak maju, biasa. Si. Nah, ujung lidah yang waktu itu kita latih nih. Di. Siratal ladzi. Di. Sampai mana kemarin? Nah, di sini juga jangan bismil, itu saktah, hati-hati. Nah, jadi jangan sampai bismil tapi langsung bismillah langsung di samping, jangan diberhenti. Nah, ketemu lagi nih. Nah, baik. Ini Quran siapa, Pak? Maaf. Quran siapa? Ah, baik. Nanti silakan pakai mushaf sendiri. Tanda itu di za. Ujung lidah ketemu ujung waladzi. Di. Nah. Ah, di situ ada waw bulat. Wama. Di ujung lidah. Ketika ikfa mundur. Kayak gini. Wazila. Jangan dari Bima ulangnya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min. Di sini ada ikfa yang bertemu huruf isti'la yang tadi kita pelajari, tebalkan. Mil, naikkan pangkal lidahnya. Mil. Gitu. Milko. Ya, dari walladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sekali lagi wa bil akhirati hum dhammah wa bil akhirati hum yuqinun. Oke, hasbuk sampai situ dulu ya. Baik, tadi jangan lupa disempurnakan ketebalan qaf ketika ikfa. Milko, naik pangkalnya. Coba mil.
Nah, kayak gitu ya. Ya, jangan lupa ditebalkan. Jadi jangan mingko tapi mioko, tebal. Nah, pangkal lidahnya harus naik, itu yang membuat suara tebal.